Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, episode 162. Anak yang cantik. Atar sangat pucat ketika melihat istrinya yang sedang sakit. Sebaiknya Bapak tenang dulu. Justru kondisi seperti ini sangat baik, Pak. Siapa tahu saja nanti begitu sampai di rumah, Ibu sudah siap untuk melahirkan, ucap Pak Jo yang mengendarai mobil dengan sangat tinggi. Mobil yang dikendarainya melambung-lambung ketika memasuki jalan yang berlubang. Atar diam ketika merasakan perutnya sakit karena lambungan mobil yang dikemudikan oleh Jo. Pak Jo, apa memang harus seperti ini? Ucap Atar. Iya Pak, karena ini semakin bagus untuk mempercepat pembukaan, ucap Jo yang sudah mulai khawatir. Bagaimana bila istri bosnya itu melahirkan di dalam mobil? Namun ia berucap seperti ini agar bosnya tetap tenang. Atar menganggukkan kepalanya dan terus mengusap kepala istrinya. Wajah istrinya begitu sangat lemah ketika menahan sakit. Istrinya juga memegang tangannya dengan sangat erat, merasakan tubuh istrinya yang bergetar kesakitan. Pak Jo mencari jalur yang tidak macet melalui GPS yang ada di dalam mobil. Pak Jo mengendarai mobil itu dengan kecepatan tinggi agar bisa secepatnya sampai di rumah. Pak Jo tidak menduga bahwa istri bosnya akan langsung memiliki tanda-tanda akan melahirkan seperti ini. Bi, sakit Bi, ucap Alisa yang memegang tangan suaminya dengan sangat erat. Sayang Habi, tahan ya. Isa harus kuat demi Habi dan anak kita. Atar berucap dengan tubuh bergetar. Pria itu mencium kening istrinya. Bi, sakit kali, ucap Alisa yang menangis. Sabar ya sayang, ini kita udah dekat rumah, ucap Atar ketika mobil itu sudah masuk ke kawasan perumahan miliknya. Pak Jo memarkirkan mobil di depan teras agar bosnya tidak jauh membawa istrinya. Atar menggendong istrinya dan melihat kaki istrinya yang basah. Atar tidak mengerti apa kondisi melahirkan memang seperti ini. Namun, melihat air yang mengalir tanpa henti membuat dirinya sangat khawatir. Sari begitu sangat pucat ketika melihat Atar masuk ke dalam ruangan yang sudah dipersiapkan untuk persalinan istrinya. Ada apa Pak Atar? Ucapnya. Tangani istri saya, ucap Atar yang meletakkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Dengan cepat Dokter Sari mengecek kondisi pasiennya. Wajah dokter cantik itu sedikit tersenyum ketika mengetahui pasiennya sudah pecah ketuban. Dan saat ini bukaannya sudah sampai ke bukaan 5. Saya benar-benar tidak menyangka Pak, kalau bukaannya akan secepat ini. Padahal tadi baru 2, ucap Sari memberitahu. Apa sudah ada tanda-tanda? Tanya Dokter Dika yang masuk ke dalam ruangan persalinan. Udah, jawab Sari yang tersenyum. Ngapain kesini? Istri aku mau melahirkan, ucap Atar memandang dokter yang berstatus wakil direktur di rumah sakit miliknya. Aku ini dokter, ucap Dika. Saat ini aku butuh dokter spesialis kandungan, ucap Atar memandang Dika. Dika mengusap wajahnya dengan sangat kasar ketika mendengar ucapan sahabatnya. Cepat hubungi rumah sakit, tambah dokter spesialis kandungan 3 orang lagi. Untuk dokter spesialis anak 2 orang. Perintahnya yang sudah tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, jawab Dika.
Ingat, semua dokter yang aku butuhkan perempuan, kecuali dokter spesialis anak. Laki-laki enggak apa-apa, ucap Atar. Iya, jawab Dika yang tidak ingin berdebat dengan temannya yang sudah terlihat begitu sangat pusing tersebut. Dik, ucap Atar memanggilnya. Ada apa? Tanya Dika yang mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Kamu jangan masuk, tunggu di luar aja, ucapnya kepada temannya. Dika menganggukkan kepalanya. Sari memandang Indah dan juga Aminah yang masuk ke dalam ruang persalinan. Apa sudah ada tambahan bukaannya? Tanya Indah yang memandang Dokter Sari. Alhamdulillah Bu, ini sudah bukaan 5 dan juga sudah pecah ketuban, ucap Sari. Kalau begitu sudah bisa dibantu ya, ucap Indah. Baiknya kita bantu aja Bu, soalnya ini kelihatannya juga tidak jauh jaraknya, ucap Sari. Indah menganggukkan kepalanya dan berdiri di belakang Alisa. Isa harus kuat ya, ini perjuangan kita, ucapnya yang mengusap kepala Alisa. Alisa menganggukkan kepalanya. Sakit kak, ucapnya. Iya, kakak tahu, tapi Isa pasti kuat, pasti bisa, ucap Indah yang memberikan dukungannya. Alisa hanya menganggukkan kepalanya ketika dirinya merasa sangat sakit. Sejak tadi Isa nggak ada makan, ucap Indah yang mengingat bahwa adik iparnya itu belum ada makan sama sekali. Udah sakit kali kak, nggak bisa makan lagi, ucap Alisa. Kalau gitu minum susu dulu biar ada tenaganya, saran Indah. Alisa menganggukkan kepalanya. Tapi Isa mintanya susu yang kental manis, yang rasa coklat, ucapnya. Ya boleh, jawab Indah yang kemudian meminta pelayan untuk membuatkan susu hangat untuk Alisa. Aminah hanya diam berdiri di belakang Alisa. Tangannya tidak ada henti-hentinya memijat-mijat pinggang Alisa. Setiap hari Alisa mengatakan pinggangnya yang terasa sangat sakit. Atar di dalam ruang persalinan bersama dengan 4 orang dokter spesialis kandungan yang dimintanya. Pria itu sudah tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh tim dokter untuk menangani persalinan istrinya. Saat ini Atar mempercayakan keselamatan istri dan juga anaknya kepada dokter-dokter berpengalaman tersebut. Tubuhnya terasa sangat lemas dengan keringat bercucuran membasahi bajunya. Air matanya menetes ketika melihat perjuangan istrinya. Sayang, sedikit lagi, ucap Atar yang berusaha untuk memberikan semangat untuk istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya dan mengikuti perintah dokter. Alisa, ayo semangat, ini sedikit lagi, ucap dokter yang memintanya untuk berusaha sekali lagi. Seorang dokter sudah duduk di dekatnya dan mengusap-usap perutnya. Berulang kali Alisa berusaha mengeluarkan bayinya, namun bayinya masih belum juga keluar. Bi, Isa sudah nggak sanggup, Alisa berucap ketika dirinya sudah tidak memiliki tenaga lagi. Atar menangis memeluk istrinya. Sayang Habi, harus bisa, harus kuat. Ayo sayang, satu kali lagi, demi Habi dan anak kita, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Alisa mengikuti arahan dari dokter tersebut. Atar menangis memeluk istrinya. Suara tangis anaknya begitu sangat indah di pendengarannya. Atar mencium kening istrinya berulang-ulang kali. Terima kasih sayang, ucapnya yang begitu merasa bahagia saat ini. Alisa menganggukkan kepalanya dan mengusap air matanya yang menetes begitu saja. Bi, Alisa berucap dengan tersenyum. Alisa memandang wajah bayinya yang begitu sangat cantik.
dengan kulit yang merah dan pipi yang bulat, bibir kecil dan juga merah. Wajah bayi mungil itu terlihat semakin cantik dengan rambut yang berwarna coklat. "Bayinya sangat cantik sekali, Pak," ucap Dokter Sari yang memuji kecantikan bayi mungil tersebut. "Ini seperti anak orang barat," ucap Dokter Frida. "Wajahnya seperti mominya," ucap dokter bernama Emma. Dokter spesialis kandungan yang menangani persalinan istri bosnya itu merasa sangat senang ketika bayi mungil itu sudah berhasil lahir. "Bi, mukanya enggak seperti orang Indonesia," ucap Alisa yang begitu sangat kagum melihat wajah putrinya. "Beneran seperti mominya," ucap Atar yang memandang wajah putrinya yang berada di atas dada istrinya. "Pak Atar bisa langsung mengazani putrinya," ucap Dokter Sari memberi saran. Atar menggelengkan kepalanya. "Sebaiknya dikasih selimut dulu. Saya belum terlalu berani menggendongnya," ucapnya yang begitu sangat khawatir bila mengambil putrinya tanpa diberi selimut terlebih dulu. Dokter Sari menganggukkan kepalanya dan mengambil bayi tersebut. Ia menyelimuti bayi itu dan memberikan ke tangan dedinya.